Sudah bebas ya. Di sini aja, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimas, ya, maksud kedatangan saya untuk menunggu Bimas. Kami ingin melakukan wawancara Bimas tentang ini tugas dari guru penggerak. Ya, Bimas. Di sini ada nanti yang perlu kami tanyakan terkait tentang dilema etika, ya Bimas. Mohon waktunya, Bimas. Yang pertama, Bu Imas, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya coba jawab. Ya. Kalau secara signifikan mungkin kasus saya mengidentifikasikan tidak bisa secara langsung gimana gitu. Tetapi untuk saat ini di sekolah kita untuk kasus seperti ini jarang sekali. Tapi pastinya ada. Yeah. Cara mengidentifikasi ya kita lihat adanya berbagai macam perbedaan pendapat antara sang teman satu dengan hal yang lain, yang pastinya bukan masalah pribadi. Yeah. Itu masalah tentang bagaimana cara memberikan pembelajaran dengan anak. Jadi itu yang harus kita cari solusinya bagaimana. Mungkin itu aja yang saya biasa mengidentifikasi bagaimana cara menanggapi ketika ada permasalahan seperti itu. Itu termasuk salah satu dilema etika atau moralnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami mengadakan rapat bersama untuk membahas apa yang menjadikan permasalahan yang utama. Walaupun itu dua-duanya baik untuk kita, misalnya. Tapi kan pasti ada kelebihan kekurangan dari pendapat itu. Nah, biasanya saya keluarkan ke forum. Kita keluarkan ke forum dengan menjelaskan mana kelebihan dan kekurangannya dia dari dua kebijakan itu atau pendapat itu. Nah, sehingga nanti kita forum lagi yang menentukan hal apa yang akan kita ambil tindakan, bisa begitu. Forum yang menentukan itu, dan saya sebagai pengambil keputusan juga. Oke. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, prosedurnya itu kita lihat dulu permasalahannya apa, terus urgensinya terhadap kita sekolah itu apa, untuk
pribadi dan lingkungan terutama kan itunya apa, permasalahan itu apa gitu. Terus ya diplotkan, baru dirapatkan sehingga mengambil keputusan untuk mufakat. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Mufakat. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya efektifnya itu dengan cara memplotkan masalah gitu kan, memplotkan hal yang perlu dipersamakan persepsinya gitu kan. Jadi kita persepsi ya ya, kita ngambil masukan-masukan dari teman-teman, baru kita nanti ambil keputusan bersama. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pasti banyak pro dan kontra gitu kan. Ketika keputusan yang nantinya dianggap paling tepat, pasti ada hal yang tidak akan nerima. Pasti ada teman yang menganggap bahwa yang sudah menjadi keputusan itu masih kurang puas. Itu yang harus lebih dikerucutkan lagi kan masalahnya. Masalah kurang puas ya. Artinya hal yang kurang puas untuk hasil dari keputusan itu aja tantangan-tantangannya. Soalnya punya pendapat masing-masing ya betul. Orang punya pendapat digabungkan kan pasti ada yang mencari yang terbaik. Pasti ada aja yang tidak bisa menerima. Oke, untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Biasanya kalau sudah ada dilema etika yang jelas gitu ya udah langsung keluarkan, dan hari itu pun harus ada keputusan. Jadi selesai gitu kan. Mungkin dilihat dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya, misalnya ketika emang tidak bisa diputuskan hari itu, kita nanti akan jadwalkan ulang. Biasanya kita jadwalkan ulang sehingga nanti kesepakatan bersamanya. Lalu yang tingkatannya sulit gitu kan, misalnya sulit. Kalau misalnya sekiranya permasalahan atau tantangan yang bisa kita selesaikan hari itu juga, ya kita selesaikan hari itu juga. Optimalkan lah ke pertemuan atau untuk mencari solusi yang baik ya. Jadi optimalkan untuk mencari kesepakatan bersama ketika ada suatu perbedaan pendapat atau ada permasalahan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya ada orang-orang yang terutama senior-senior gitu kan, senior yang istilahnya kompeten atau bisa lebih mengenali gitu kan, atau dapat membagi ilmunya bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah gitu kan, sehingga ada tempat untuk kita sharing. Jadi saya pun sendiri tidak selalu harus saya yang mengambil keputusan sehingga diplot, pasti ada sharing-sharing ketika hal itu sulit untuk dipecahkan sendiri atau di kelompok. Ya, ini kan Ibu sebagai pimpinan, Pak, pasti punya bawahan ya, maksudnya kayak semacam waka kan ya. Berarti tidak hanya senior aja sepertinya Bu ya. Tetap ya, ada waka-waka yang membantu saya kan, ada senior, tapi ya itu lebih waka, dan karena wakanya pasti senior. Iya, bantu oleh waka ya, sesuai bidangnya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi kesepakatan bersama adalah yang utama. Kesepakatan adalah hal yang utama, biar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi keputusan bersama atas hasil yang disepakati, sehingga apa yang kita inginkan itu berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan ketika keputusan bersama. Jadi adapun kadang-kala ya saya pimpinan yang kan tetap Ibu sebagai ini ya, kebijakan. penentu.
Oke. Jadi ini eh, saya dapat simpulkan bahwa ibu sebagai pimpinan itu lebih mengutamakan pada ini ya, apa itu, musyawarah ya, di dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalah yang misalnya tadi tingkat kesulitan masalah misalnya bisa diselesaikan dalam hari ini juga, itu akan diselesaikan hari ini juga. Dan jika masalah itu mungkin dianggapnya sulit, nah itu ibu dengan ini ya, rapat ya mungkin. Ya, akan dikaji ulang Kaji apa ulang. yang menjadi permasalahan itu kok tidak bisa terselesaikan, terus apa yang tidak bisa menjadi hal yang tidak bisa diterima oleh siapa itu, otomatis akan dikaji ulang. Ya, itu bagaimana jika dalam lingkup sekolah itu belum terpecahkan seperti itu, Bu? Biasanya langsung kita konsultasi dengan ada pengawas kita. Konsultasi ya. Kita biasanya konsultasi dengan pengawas kita bagaimana cara pemecahannya untuk mencari hasil yang baik, karena untuk kemajuan kita bersama. Iya. Kalau misalnya terjadi dilema etika baik moral atau apa di sekolah kan tidak baik untuk lingkungan. Jadi ketika memang permasalahan itu sangat sulit dan tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, otomatis saya akan selalu berkoordinasi dengan pengawas. Ya, berarti intinya masalah kalau bisa diselesaikan di dalam sekolah, ya kita selesaikan. iya, jangan sampai keluar, jangan sampai masa itu bisa keluar. Iya, ini berarti untuk tingkatan ya, dalam lingkup masih kecil ya, maksudnya kalau sampai itu ada nggak Bu masalah dengan sampai apa ya, tingkat ke dinas gitu, misalnya sampai kita mungkin tidak ada solusi lah. Untuk saat ini belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Belum pernah. Semoga tidak. Belum pernah ada dan tidak pernah ada. Dan tidak. Oke, Bu Imas, di sini saya sudah dapat kesimpulan. Jadi intinya Bu Imas dalam menentukan ini ya, menyelesaikan masalah itu ya tadi ya, lebih mengutamakan musyawarah bersama ya. Jadi sekecil atau sebesar apapun masalah, intinya tetap musyawarah. Tapi tetap ibu sebagai pimpinan kepala sekolah tetap yang menentukan kebijakan, meskipun ada dilema etika di situ, misalnya dari teman-teman yang mungkin ibu ada kebijakan tertentu yang mungkin ada yang namanya berbeda pendapat, itu tetap kita hormati ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih atas wawancaranya untuk hari ini Bu Imas. Di sini saya sudah dapat menyimpulkan dan bisa saya terapkan juga ya, seandainya jika kami ini bisa apa ya, dalam mungkin menjadi pimpinan ke depannya. Nah, ini sebagai apa ya, pengalaman dari ibu ya. Jadi intinya ini apa ya, mengutamakan musyawarah. Ini kan berarti ada di Pancasila ya Bu Mas ya. Jadi di sila keempat ya, musyawaratan. Ya, baik Bu Imas, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dalam mencari apa ya, mencari referensi ya dari wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga Pak Am sukses dengan kegiatan CGP ini. Amin. Dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai, lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Sukses. Ya. Assalamualaikum. Itu nggak sih jawabannya Pak Am? Saya juga nggak tahu Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Aam Hamdani Salam, Pak, dari calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Ya. Mohon waktunya, Pak ya. Ya. Ini Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Pak Hamdani ya. Ya. Kalau terkait dengan mengidentifikasi kasus gitu ya, kasus yang merupakan dilema etika, selama ini saya tidak ada identifikasi khusus sebenarnya. Ya. Artinya memang mengkhususkan waktu mengidentifikasi itu hampir tidak ada di sana. Cuma tetap namanya identifikasi atau misalnya terkait dengan dilematika itu, saya menyimpulkan beberapa kasus dan mempelajari modelnya begitu Pak. Ya. Nah, jadi mempelajari dan menyimpulkan beberapa kasus atau masalah, ya menyimpulkan dan dari hasil pelajari dan menyimpulkan itu saya sebagai bahan untuk melaksanakan tindak lanjut Ya, Pak. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Oke. Baik. Untuk pengambilan keputusan ya. Artinya ada hal-hal yang urgent ya, baik itu termasuk di dalamnya ketika ada program kan atau kegiatan di sekolah, ketika ada kasus yang mungkin kita mengharuskan mengambil keputusan apapun itu, yang saya lakukan pertama pasti koordinasi ya. Koordinasi itu dalam artian musyawarah gitu ya, koordinasi atau musyawarah ya, kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Boleh dibilang kalau ruang lingkupnya sekolah berarti itu ada pihak guru di situ, PPK di situ. Dan biasanya kalau ada masalah seperti itu di luar eksternal sekolah, ya kita libatkan pasti koordinasi dengan komite orang tua. Dan yang paling utama ketika hal-hal itu yang urgensinya sangat penting, ya pasti kita akan melibatkan partner kita, yaitu dinas pendidikan. Iya, Pak. Itu ya, Pak ya, Pak. Iya. Disdik. Iya. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Oke. Tadi sudah yang pertama itu kan koordinasi. Ya. Langkah-langkah yang saya ambil itu, saya pasti mengedepankan asas prioritas. Asas prioritas. Kemudian berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Oh iya, aturan. Aturan pasti, baik itu yang mungkin aturannya baku maupun aturannya ya dalam arti ya tanda kutip saya bisa katakan mendesak lah keputusan itu harus dilaksanakan ya, seperti itu. Jadi ada
sesuatu yang mungkin batu aturan yang kita harus patokan dari situ. Kemudian ada juga mungkin keputusannya yang tidak mesti harus, tetapi harus dari koordinasi, hasil koordinasi itu. Langkah-langkah itu. Artinya semua keputusan itu langkah yang paling utama adalah musyawarah mufakat. Musyawarah. Ya, musyawarah mufakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap Bapak efektif tentang kasus-kasus dilema etika? Itu Bapak. Oh, iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Gitu ya. ya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa langkah ya yang efektif itu. Satu, Ya. saya kalau ada masalah yang mungkin tidak bisa saya dalam kurun waktu tertentu saya bisa putuskan, saya akan koordinasi dengan dinas. Ya, Kemudian di sekolah itu ada tim, ada struktur organisasi yang pasti saya akan koordinasi dengan mereka, seperti misalnya kurikulum, maka Pak ya, maka kemudian bagian-bagian lain yang termasuk dalam organisasi itu, dan juga biasanya ya tim pengembang kurikulum. Kemudian yang pasti kita akan libatkan efektif itu paling efektif juga itu selain itu yang juga komite, artinya pengurus itu kita libatkan ya, karena selama ini ya masalah-masalah etika dilematika ini ya masalah muncul itu ya internal sekolah, baik itu masalah kurikulumnya, kesiswaannya, sarana dan prasarana, artinya pengembangan sekolah sih sebenarnya. Jadi yang paling efektif itu ya kerja sama ini. Kemudian yang paling efektif itu menurut saya berdasar dengan aturan-aturan yang mengikat sekolah. Ya. Ya Pak, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menjadi tantangan Pak ya? Tentu ini tantangannya juga Ya. karena menurut saya dalam suatu organisasi apapun itu, ketika kita melibatkan beberapa orang, pasti ada yang tidak semuanya searah gitu. Oh iya. Searah ya Pak ya? Ya, searah. Pasti ada masukan A, B, C, D. Nah, itu mungkin tantangan kita bagaimana menentukan kebijakan. Ya. Kemudian ada tantangan yang paling mungkin ya selama ini saya hadapi itu dalam kebijakan itu pelaksanaan kebijakan itu yang kadang sementara berjalan ada unsur-unsur lainnya mencoba untuk seperti apa ya, protes lah. Oh iya. Soalnya punya pendapat sendiri Pak ya? Pendapat sendiri. Iya betul. Ya mungkin memang di satu sisi ya punya alasan pembenaran sendiri. Ya, terus sekali Pak. Itu yang dimanapun itu saya pikir. Ya, itulah Tantangan. Ya, keberagaman juga itu Pak. Jadi berbeda pendapat. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Jadi Bapak, jika ada kasus-kasus tersebut langsung diselesaikan atau
diprogram dulu nanti diselesaikan seperti itu Pak? Pengalaman Ya. kalau ada kasus, ada masalah misalnya, saya lihat kebutuhan masalah itu seperti apa. Oh iya. Artinya kalau masalah itu membutuhkan atau memerlukan kebijakan atau misalnya penyelesaian dalam waktu singkat, artinya mendesak, itu yang mau tidak mau harus diselesaikan. Betul, waktu itu juga ya Pak. Kadang waktu. Tapi kalau misalnya masalah itu, mohon maaf, artinya boleh dibilang ada prosesnya. Artinya setiap kebijakan, setiap yang kita laksanakan itu kan proses nih. Ya. Adalah evaluasi misalnya. Ada, Oh, iya, ada evaluasi. waktu untuk mengevaluasi, ada waktu untuk monitoring, evaluasi. Nah itu biasanya kebijakan itu perlu waktu untuk kita perbaiki. Iya. Membijaki hal itu punya waktu. Nah terkait di sekolah, misalnya kalau ada waktu yang skalanya itu, prosesnya itu berlanjut itu, kami punya setiap bulan itu ada waktu untuk mengevaluasi. Ya terjadwal ya. Setiap bulan. Setiap bulan ada evaluasi khusus menyeluruh di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya maksudnya setiap bulan kan ada mungkin ada dilema, ada kasus mungkin di akhir bulan baru dibahas. Itu yang bisa terjadwal ya Pak ya. Terjadwal, artinya kasus itu dari kebijakan itu, dari pelaksanaan itu, evaluasinya di situ biasanya. Ya. Menyikapi untuk menyelesaikan masalah yang timbul di pelaksanaannya selama sebulan itu. Di bulan berikutnya kita perbaiki. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau berbicara individu, saya kira tidak. Tidak. Karena kita ini satu organisasi besar. Ya. Pasti kita punya tim, kita punya bagian masing-masing yang sudah saya percayakan ke teman-teman itu. Jadi saya percayakan tidak ada konsep bahwa si A membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu, karena saya punya tim kolektif kita. Iya. Ini Pak ya, contohnya tadi kayak Waka tadi Pak ya, misalnya tentang kesiswaan, ya itu kan misalnya menyelesaikan masalah. Ya, jadi sudah ada job bisnis sendiri kan Pak ya. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam dilema etika ini sebenarnya banyak yang menjadi pengalaman. Pertama, saya berdasar dari sebuah kerja tim. Kerja tim. Artinya kasus apapun, masalah apapun, ketika kita dibelajarkan untuk menyelesaikan secara kolektif, musyawarah, akan mudah dengan. Yang pertama. Yang kedua, saya mengambil pengalaman dari bahwa menyelesaikan masalah itu kita perlu aturan standar operasional prosedur, SOP. Peraturan bakunya dari situ, kebijakan kita di situ, aturannya kita melaksanakan sesuatu itu apapun ya harus SOP aturan. Kemudian yang ketiga, pasti soal itu butuh campur tangan dari entah itu dinas, entah itu komite. Nah itu saya kira perlu diefektifkan. Ya, paling tidak yang paling berperan itu ya dinas pendidikan dan komite sekolah dalam hal apapun. Karena pasti namanya dinas itu ya pasti akan membantu. Yang membidangi Pak ya. Kemudian yang paling utama ya orang tua, komite sekolah.
wali murid gitu ya. Ya. Ya Pak, saya ini sudah cukup Pak ya. Ya. Terima kasih atas wawancaranya ini. Di sini saya sudah ada dapat, setelah saya catat ini banyak ya Pak ya. Ternyata Bapak ini dalam mengambil keputusan itu saya yang ambil kesimpulannya ya Pak ya. Jadi Bapak itu kalau untuk mengambil keputusan itu ya contohnya tadi saya dengar Bapak sesuai aturan yang berlaku ya Pak ya. Terus ada lagi tadi dengan tingkat masalah yang tadi saya anggap tingkat masalah Pak ya. Jadi masalah yang bisa diselesaikan segera itu ya bisa lah selesai. Kalau mungkin tidak bisa hari ini ya mungkin ya dijadwalkan Ada berskala maksudnya. ya ya jadwal itu Pak ya. Oke. Terus itu Bapak ada program setiap bulan itu evaluasi Pak ya. Mungkin kayak Bapak mengadakan rapat jadi semacam kayak nanti dibahas dengan guru lain permasalahan apa aja yang selama 1 bulan ini ada Pak ya, nanti baru dibahas ya diselesaikan di rapat kalau bisa diselesaikan. Nah kalau mungkin tidak waktu itu di rapat mungkin ya perlu bantuan juga Pak ya, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang Pak ya. Itu yang utama. Terus yang berikutnya ya dengan orang tua kerjasama itu sangat penting sekali Pak ya. Itu memang kerjasama yang bagus Pak untuk menyelesaikan suatu masalah. Apalagi ini Bapak di sekolah ini kan ada inklusi Pak ya. Maksudnya menerima anak berkebutuhan khusus. Nah seperti masalah kasus seperti itu kan Bapak kan juga perlu komunikasi dengan wali murid. Nah dengan Dinas Pendidikan terutama Pak ya. Bagus. Itu ini saya juga dapat ilmu baru Pak ya tentang kepemimpinan Pak ya. Jadi saya bisa bisa terapkan ke diri saya juga Pak jika seandainya saya nanti menjadi seorang pimpinan di suatu lembaga Pak ya. Nah, terima kasih Pak atas waktu luangnya. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali Pak bagi saya. Semoga Bapak tidak bosan-bosan jika ada kerjasama seperti ini lagi Pak untuk wawancara Pak ya. Ya, soalnya kami juga dari pihak SNB Pak, jadi dari pihak sekolah luar biasa Pak ya. Mungkin apalagi kerjasama antar sekolah Pak ya ini kan. Jika ada murid mungkin dari ya berkebutuhan khusus di sini yang mungkin tidak terakomodir penanganannya Pak ya, kan tidak itu anak ABK juga kadang kan ada tingkatannya juga Pak ya. Kalau anak misalnya yang autis berat kan nggak mungkin juga itu akademik seperti itu. Karena kendala kita itu sebenarnya banyak. Kita itu kendalanya satu gurunya, Iya betul. sarana dan prasarana. Kenapa saya bilang guru itu karena boleh dikatakan ya kami di sini tidak ada guru khusus untuk penanganan itu. Kami hanya mengandalkan guru kelas yang dalam tanda kutip hanya beberapa kali pelatihan, bukan memang seorang yang spesifik pendidikannya di situ. Yang pertama, kedua ya keterbatasannya sarana, walaupun sebenarnya kami sudah punya itu ruangan sendiri ada Pak ya. ada, cuma ya tetap di dalamnya itu banyak sekali masih yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah sudah ya para sekolah mungkin kami yang ada ruangan. Kalau yang paling berat menurut saya itu karena ya sumber daya manusianya itu. Teman-teman sangat boleh dibilang kurang dalam hal kompetensi terkait dengan itu sih. Anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya. Ya soalnya murid yang awam pun itu kan juga jumlah sudah banyak, pasti ya kurang lah. Ya itu pun yang anak umum aja itu pasti penanganannya ya dengan sebegitu banyak murid. Pasti ya. Sebenarnya kita ya tetap namanya anak inklusi dengan reguler itu ya kita tetap
samakan model misalnya dari kurikulum nih, kita pakai kurikulumnya yang reguler, Ya. tapi karena ada anak yang berkebutuhan khusus inklusi di situ ya, kami jadikan kurikulum reguler itu dengan model full out gitu. Ya. Ditarik ya Pak. Tarik Ya. gitu. Udah Jadi di khusus. kelas kemudian ada waktu tertentu kita pindahkan ke ruang Dalam terapi ya Pak. ya terapi Ya. gitu. Ya, walaupun ketika kembali ke kelas normalnya ya tidak bisa. Ya, berarti ini disesuaikan dengan ini ya Pak ya. Tingkat. Ya tingkat itu terus kurikulumnya Pak ya. Jadi misal anak itu mengalami kesusahan apalagi yang matematika seperti itu kan, apalagi anak SD pun sudah, yang umum pun pasti juga sudah bingung juga kan materi-materi itu, apalagi anak ABK itu pasti ya diberikan pembelajaran khusus. Tapi ini Bapak kan ini ya tidak ada gurunya gitu ya untuk benar-benar seperti itu ya. Jadi kita maksimalkan yang ada saja. Iya. Teman-teman yang lain secara otodidak juga belajar, koordinasi dengan teman-teman yang lain yang memang sudah pernah pelatihan. Iya. Nah, itu kita berdayakan semua. Akhirnya selama ini alhamdulillah berjalan, walaupun di tengah beberapa banyak sekali kekurangan masalah ya, kita tetap jalan. Mudah-mudahan yang menjadi masalah itu seperti pelatihan nanti ditingkatkan lagi. Iya. Baik itu dari dinas maupun dari sekolah sendiri. Saya rasa cukup Pak ya. Ini Ya, panjang lebar. iya. Tapi di sini sudah saya catat semua Pak. Jadi sudah berurutan ini prosedurnya. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Sama-sama, Pak. Atas waktunya pada pagi ini Pak. Semoga Bapak tidak bosan-bosan Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.